siswa-siswi Tata Boga kelas 11 SMA Terpadu Pahoa. Kali ini Lose akan menjelaskan cara membuat serta bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat salah satu hidangan kue tradisional dari daerah Solo, Jawa Tengah, yaitu kue sosis Solo. Nah, kalian silakan menyaksikannya dengan baik agar kalian dapat mengerti dan memahami tahap demi tahap proses pembuatan kue sosis Solo hingga menghasilkan kue sosis Solo yang baik. Jadi nanti kalian juga mendapatkan nilai yang memuaskan. Selamat menyaksikan anak-anak. Bahan-bahan kulit, telur, tepung terigu, garam lada kaldu, santan, dan minyak goreng. Bahan-bahan isi, daging sapi giling, bawang putih, bawang merah kemiri, ketumbar bubuk, garam, lada kaldu, telur, santan, dan minyak secukupnya. Siapkan bowl dan balon wings. Kita pecahkan telur ini untuk membuat adonan kulit sosis Solo. Kemudian kita aduk menggunakan balon wings sampai telurnya tercampur rata. Kalau nggak ada balon wings, kalian bisa menggunakan garpu ya. Lalu kita tambahkan santan dan kita aduk kembali hingga tercampur dengan telur. Kemudian kita tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit biar adonan yang nggak ada yang menggumpal sampai tepung terigunya habis. Aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Ini menggunakan spatula, kalau nggak ada boleh juga menggunakan sendok. Untuk di pinggiran bowlnya, adonan-adonan yang menempel bisa kalian ambil agar bisa diaduk kembali. Lalu kita tambahkan garam, lada, dan kaldu bubuk secukupnya dan aduk kembali. Tekstur adonan kulitnya seperti ini ya. Agar adonan tidak ada yang menggumpal sisa-sisa tepungnya, kita mau saring. Ini ada saringan, di bawahnya udah dikasih wadah. Lalu kita tuang semua adonan kulitnya, bisa kita ratakan. Nah, itu di saringannya kan kelihatan yang ada tepung-tepung yang masih gerendel atau menggumpal. Lalu kita aduk kembali, kita siap untuk cetak. Kita panaskan wajan atau teflon, kita olesi dengan sedikit minyak menggunakan kuas. Lalu kita akan tuang adonannya. Sebelumnya kita aduk dulu. Nah, itu menggunakan ladle atau sendok sup. Lalu kita tuang. Nah, kemudian kita ratakan. Itu bisa 2 centong atau 2 sendok sup. Nah, kalau masih kurang ditambahkan lagi. Diratakan sampai adonannya nggak ada yang lagi bergerak ya, jadi udah bisa langsung dipanasin. Ini gunakan api kecil. Ini menggunakan spatula, kita bisa cek setelah beberapa menit. Nah, itu udah matang, udah nggak lengket, kita bisa pindahkan ke piring. Untuk membuat bumbu halus, kita siapkan blenderan. Ini kemiringnya udah disangrai atau dibakar ya, seperti biasa. Ini kita mau bikin bumbu dasar putih, ditambahin ketumbar bubuk, lalu tambahin minyak, yaitu bisa 2-3 sendok makan, atau bisa juga ditambahkan air biar lebih larut ya pas di blender. Nah, kalau kalian mau menggunakan ulekan itu juga bisa, tapi nggak perlu tambahin minyak, tambahin garam aja agar mudah untuk menguleknya. Ini dia hasil jadi bumbu dasar putihnya. Nah, ini kita mau campurin telur dan santannya. 1 butir telur dikocok lepas, ditambahkan santan, lalu diaduk hingga tercampur rata. Nyalakan api, lalu kita tuangkan sedikit minyak, kurang lebih 2-3 sendok makan. Setelah minyak panas, tuangkan daging sapi cincang atau giling. Kemudian kita tumis sampai warna daging sapi
menjadi kecoklatan. Setelah seperti ini, udah kecoklatan ya, kita masukkan bumbu dasar putih yang udah kita blender atau kita haluskan. Ini kita tumis kembali hingga bumbu dasar putihnya ini matang ya. Setelah itu kita tuang kocokan telur dan santannya. Ini kayak mau bikin scramble egg-nya, diorak-arik, diaduk sampai matang. Setelah itu tambahkan seasoning, garam, lada, kaldu bubuk secukupnya, diaduk kembali. Siapkan piring, ambil selembar kulitnya, tuangkan 1 sendok daging, bentuknya persegi panjang, kita lipat dari bawah ya, jadi jangan terlalu tebal, lalu ke sisi kiri dan kanannya, lalu kita gulung. Nah, ini ada air matang ya, boleh menjadi buat lemnya. Nah, seperti ini hasil jadinya. Seperti ini hasil jadi, semuanya sudah dilipat. Sekarang kita mau goreng. Ini udah ada telur yang udah dikocok lepas. Tuangkan kue sosis solonya ke dalam kocokan telur, lalu digoreng. Jika sudah kecoklatan, ini bisa kita balik. Kita tunggu lagi sampai sisi yang bawahnya juga sudah kecoklatan, lalu bisa kita angkat, kita tiriskan. Nah, ini sudah matang ya. Ini dia hasil jadinya, udah di plating, langsung potong bagian tengahnya agar kelihatan seperti ini.